Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dong. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kajian kali ini mungkin agak eksklusif ya. Ini mengenai satu kondisi di dalam keluarga kita yang banyak sekali terjadi, sering malah kita melihat di tetangga kita atau di keluarga yang lain atau mungkin di keluarga kita sendiri seperti itu. Pak Ustadz, mohon maaf, saat ini itu Pak Ustadz ya terjadi luar biasa antara seorang anak dengan orang tua, di mana anak ini selalu berani terhadap orang tuanya. Kalau orang tuanya memberi nasihat, anaknya ini malah ada yang lebih pandai dari orang tuanya, atau anaknya melakukan satu kegiatan yang kalau ditegur langsung marah seperti itu. Nah, situasi-situasi yang seperti itu di dalam keluarga itu disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Ini dari pandangan seorang muslim ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalaupun mamanya kita itu seorang muslim kan harus benar-benar belajar taat ya. Salah satunya adalah kita wajib menghormati orang tua. Kita wajib menghormati orang tua kita, karena ridha Allah juga tergantung ridha orang tua. Jadi jika seorang anak itu tidak hormat kepada orang tuanya, anak tidak hormat kepada orang tuanya, itu dosa. Dia langsung menyalahi syariat Islam. Dia dosa. Besar kecil tergantung emosinya dia, tergantung intensitas marahnya dia kepada orang tua. Dosanya seperti itu. Kalau dia cuma sekali, ya mudah-mudahan terampuni dengan cepat. Kalau dia hampir setiap saat itu ya marah, ya wallahu alam ya. Nah, tapi orang tua juga tidak boleh sewenang-wenang gitu Pak Ustadz. Iya, tidak boleh sewenang-wenang kepada anak, atau tidak menjadikan ayat bahwa anak itu harus hormat kepada orang tua itu tidak boleh bersembunyi di balik ayat tersebut. Pemaksaan. Jadi memaksa anak itu disuruh hormat dengan orang tua juga tidak boleh. Ayat itu dipergunakan untuk anak. Jadi bukan untuk orang tua. Iya. Jadi sama seperti kalau orang berpuasa itu hanya untuk orang muslim beriman, kan gitu. Jadi yang tidak muslim, tidak beriman, ya nggak berpuasa, kan seperti itu. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Nah, persoalannya adalah bagaimana si anak ini kok selalu berani dengan orang tuanya. Ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Kita ambil yang kemungkinan pertama adalah genetik. Jadi ayah dan ibunya keras, kaku, emosional, marah, tersinggung, dan sebagainya. Kalau memang genetik dari ayah dan ibunya itu punya genetik seperti itu, emosional, kaku, mudah marah, tersinggung. Nah, ini anak pasti punya sifat seperti itu. Nah, kalau anak punya sifat seperti itu, itulah yang dihadapi oleh banyak orang-orang muslim, sehingga banyak orang-orang muslim itu selalu berdoa, jangan begitu ya anak soleh, boleh, itu doa bentukan. Itu yang mengerti, tetapi bentukannya doa. Tapi apakah doa itu dikabulkan Allah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, karena kalau itu hanya doa, tetapi orang tuanya tidak mengerjakan apa yang dia doakan, ya bisa aja nggak digubris oleh Allah Ta'ala. Contoh mamanya, ada orang berdoa ingin mempunyai rezeki yang halal, thayyib, tapi dia nggak gerak-gerak, nggak kerja mamanya.
Kan nggak bisa. Benar. Atau kerja semaunya dia, sulit. Walaupun ada yang bisa. Ada, tapi itu kan haknya Allah. Tapi yang normal kan nggak bisa. Jadi doa itu boleh. Doa ingin diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, halal thayyib, dan nanti kalau memang itu bisa ditambah terus oleh Allah Ta'ala, bisa meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala, boleh meningkatkan iman ya. Jangan hanya cuma kaya aja sehingga nanti malah ya pamer harta yang nggak boleh juga, kan seperti itu. Nah di titik ini doa itu boleh. Kalau anaknya nakal memang jangan begitu ya anak soleh, boleh itu doa. Tetapi orang tuanya harus tahu. Nanti kalau anaknya nakal mukulin orang, kamu kok kalau bisa mbok jangan mukulin orang dong anak soleh. Padahal anaknya itu sudah SMP, SMA ya kan, nggak ketemu. Ya boleh doa seperti itu kan gitu ya. Tetapi itu yang mikir ini sifatnya siapa, emaknya apa bapaknya, kan gitu. Doa seperti itu orang tuanya, tapi orang tuanya nggak soleh gimana juga ya? Kan gitu juga. Tapi paling tidak itu kita anggap orang yang doa begitu mengerti, ya. Mengerti dia. Jadi jangan sampai lisan itu keluar kalimat yang lebih berat. Jarang tapi itu Pak Ustadz. Yang mana? Yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan itu, jangan anak soleh, waduh jarang. Saya juga belum pernah dengar. Nah, kalau kamu belum pernah dengar karena lingkunganmu kali begitu tuh. Kalau saya dengar sendiri, jadi ya senyum ya. Senyum, tapi saya lihat bapak ibunya kan kelihatan. Oh, yang itu. Tapi kalau itu anak kecil nggak ada masalah. Yang lucu-lucunya itu biasanya bapak ibunya jangan begitu ya deh, anak soleh gitu. Kalau sudah dewasa, sudah nggak pantas atau masih boleh begitu Pak Ustadz? Ya boleh, kalau boleh, kamu tetap, itu ya. nggak malu ya boleh-boleh aja. Yang Kamu itu mbok jangan ngelawan papa toh anak soleh, boleh silakan. ya. Iya bener ya. Nanti jawaban anaknya, ya papa dulu yang soleh. Gitu. Ya itu. Ya, kok ya itu gimana? Terus. Loh kan ya. Jadi kenapa begitu? Ya karena genetiknya itu nggak paham sebenarnya. Itu satu ya, genetik namanya. Genetik. Sehingga anak itu pasti punya genetik seperti itu. Menurun lah ya. Kalau ibaratnya kamu tuh pernah cerita kalau ibumu ya itu emosinya tinggi. Nah kalau kamu sekarang itu emosinya tinggi, kaku, ya kan itu genetik namanya. Tapi jangan ya maaf, nggak boleh. Saya tetap harus berubah. Saya mengingatkan di sini kalau kamu ketawa seneng itu, kamu itu bisa masuk neraka gara-gara itu, nggak boleh. Membela diri malah masuk neraka. Lah iya, nggak boleh. Iya benar, ya. Nah, di titik itu kalau kamu nggak bisa berubah-berubah, ya kamu itu dititipi nafsu yang seperti itu, kamu belum lulus di hadapan Allah Ta'ala. Makanya nanti kamu bisa nurunkan genetik itu kepada anak. Seorang itu dianggap bisa baik di hadapan Allah Ta'ala dan lulus itu jika memang seorang anak yang sudah mulai remaja dewasa itu keluar dari basic orang tuanya tidak baik. Itu dianggap lulus, dia mulai tenang, mulai paham orang tua seperti itu. Kalau dia dimarah orang tuanya nunduk, dia hanya cuma bertasbih aja, terus bertasbih. Dia nggak mau balas, kalau mau nangis ya nangis saja cukup. Nanti setelah nangis boleh diteruskan sebentar, habis itu nyaman. Sapalah orang tua yang berusaha ngamuk dengan kita itu ya dengan baik, dengan ini anak ini benar-benar kelasnya bisa soleh di hadapan Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya adalah kenapa anaknya itu ngajak berantem dengan orang tuanya. Nah ini bisa aja dari genetik, bisa punya genetik yang tersinggungan, genetik yang kaku, genetiknya emosional. Nah, tetapi ada pemicunya, umpama ibunya salah, melakukan kesalahan yang anaknya itu nggak suka, fatal lah. Atau ayahnya salah, melakukan kesalahan itu fatal menurut anak. Menurut anak bisa, menurut agama bisa. Anaknya tahu umpamanya. Pokoknya lo kok tahu gimana? Namanya Haji C bilang tahu anakku Ustaz. Haji C bilang itu. Kenapa? Istriku yang ngasih tahu, jadi tahu kesalahan saya. Bukan lihat sendiri ya, bukan lihat sendiri tapi dikasih tahu ya. Itu juga akhirnya menjadi dendam dari anak kepada orang tuanya.
Sehingga itu menjadikan selama ayahnya kelihatan tidak pernah lembut, dia masih, menurut dia itu masih kaku, masih kasar, masih arogan, masih egois, dia masih punya pikiran sama seperti dulu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya itu harus gimana orang tuanya, Ustaz? Jadi intinya biasanya kalau sudah ada masalah yang krusial seperti itu, kesalahan orang tua namanya jelas ya. Nah, orang tua itu harus mendudukkan, pamannya yang salah Haji J ini. Haji J itu mendudukkan dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Bilanglah sama istri, bilang sama anak-anak, "Mah, saya kan pernah salah dulu. Lakukan ini yang tidak baik lah dalam syariat Islam. Mamah juga ngerti, mamah marah, mamah ini. Kamu, nak, kamu kan juga tahu nih. Dan nggak usah terus karena tahu dikasih tahu istri terus gara-gara makmu nih jadi semua berantakan. Oh, nggak boleh seperti itu. Sudah menyudutkan. Iya, itu sudah. Nah, ini kekakuan dan merasa benar lagi, egois lagi namanya. Maunya dia itu mau membuka apa namanya pembicaraan tetapi masih egois. Ya nggak bisa. Dia tetap marah lagi, bubar lagi. KTT itu nggak jadi. Konferensi tingkat tingginya nggak jadi. Jadi omong yang baik, kemudian janji kepada mama. Ya. Kalau salah diingetin gitu. Jadi panggil, kemudian diajak ngomong saat ini. Kemudian kenapa saya seperti ini? Karena saya lihat keluarga kita itu kok kayaknya nggak bisa bersatu. Satu rumah tapi nggak bisa bersatu. Nah, ini ngomong beneran nih. Jadi kalau saya datang ke sini, kok kayaknya dengan kamu, nanti saya ngomong begini, kamu salahin. Nanti dengan kamu, nak, kok ayah itu kamu salahin. Sebenarnya masalah ini sudah ayah pikirin lama. Kalau seperti ini keluarga kita besok ketemunya malah di neraka, nggak di surga. Ngomonglah di situ. Apa yang bikin istri nih? Apa yang bikin kamu itu selalu omonganmu ketus sama saya? Tanyain serius. Keluarin unek-unek di situ. Apa? Nanti kalau udah ngomong, kamu tuh dulu waktu ini itu BBM. Kok BBM ya? Iya, berarti kan zamannya BBM itu kan bahan bakar minyak. Waktu kamu masih megang BlackBerry, zamannya BlackBerry. Sekarang itu Nokia. Kamu menyembunyikan siapa itu namanya? Itu namanya apa itu? Apa itu? GM. Kamu tulis GM ini, GM itu, Kapro ini, Kapro itu. Oh iya. Iya, Kapro tapi waktu telepon nggak kamu angkat-angkat. Siapa itu umpamanya? Umpama kan gitu. Ini Haji J kok bisa kapro? Cerita kan bisa. Itu bisa bebas. Ya, bebas. Sayanya diem aja dengerin tuh. Ya, gitu ya. dengerin itu diam memang. Nggak boleh marah ya. Nggak boleh. Diinget-inget gini. Iya. Ya bener ya. Ini ngajarin ini. Iya. Oh, nggak boleh marah. Nggak marah sih. Panas kuping. Bentar. Ini saya ngomong sama Haji J, yang tersinggung kamu tuh. Nggak tahu. Kan gitu. Ini kamu tulis. Ini Kapro ini, proyek Kapro ini. Itu kamu ditelepon hanya kamu lihat, nggak kamu pegang, padahal itu atasan kamu. Itu gimana itu bisa kamu pegang? Itu langsung, itu harus diem itu. Hanya cuma subhanallah. Subhanallah karena memang tahu yang salah Haji J mamanya. Bukan kamu tuh, ini Haji J Yang lagi ngomong Haji J. Telepon itu pas bunyi. Pas telepon ada istri Haji J kan gitu ya. Itu yang salah itu. Kan? Yang telepon aja disalahin padahal telepon nggak ngerti. Sebenarnya yang telepon itu digerakkan Allah agar telepon. Agar Haji J itu ketahuan. Karena apa? Haji J kan sholat. Haji J doa, ya Allah jadikan aku soleh. Jadikan keluargaku sakinah mawadah warohmah. Akhirnya si itu tadi yang
GM yang kapro-kapro itu telepon. Celenung nongol. Nongol. Nah, kok berkali-kali angkat tuh Ji, mamanya istrinya gitu. Enggak ini loh, itu kan GM kok nggak diangkat, gimana nanti kamu dimarah? Nggak apa-apa, lo kan lucu. Orang itu sama atasannya kok malah bilang nggak apa-apa. Gitu. Apa Ji? Ini sudah diam. Jadi omongan itu redam dulu, diem aja. Ini mau muka masuk, udahlah diam, udah nyerah aja di sini. Karena persoalannya ini adalah nanti mau perjalanan menuju surga. Jadi terima dulu, kan memang itu benar, jadi terima. Sama seperti saya tanyain, 2 tambah 2 berapa? 4. Ya semua orang di dunia itu ya 4 tuh. Ya. Kalau namanya Haji J punya istri mamanya J. Kemudian ada wanita lain, itu namanya selingkuh. Itu di dunia namanya selingkuh, Ci. Kok istri punya wanita lain gimana? Laki-laki lain. Iya. Haji J punya wanita lain, maksudnya gitu ya. Itu namanya di dunia itu ya semuanya berikrar itu selingkuh namanya. Kan gitu, 2 tambah 2 4. Ya begitu. Ya udah kalau udah denger tahu 2 tambah 2 4 ya udah nggak usah dihayalin, dengerin aja. Memang betul 2 tambah 2 4. Gak nyari alasan-alasan. Gak usah nyari alasan, dengerin aja yang baik. Ya paling ya maafin aku ya, kan gitu. Ngomong ini, ya biarin aja, maafin. Itu dulu. Ya nggak usah itu dulu, itu tetap pembelaan itu. Gitu. Jadi intinya bicarakan. Kemudian juga ini udah, terus nanti tanya ya ke anak. Nanti bilang sebelum ke anak bisa aja ya maafin lah. Selama ini memang saya ngilaf. Sehingga disitulah dia omongkan, maafin aku ya, terus ya maafin. Sudah itu diselesain, walaupun nggak bisa ini masih ngomong ya tetap tenang dengerin. Selesai itu selesai, baru anaknya ditanyain, kenapa kamu gini? Ya dengan tenang santai. Oh iya sih, ayah dulu begini. Ya, dengerin aja walaupun itu anak. Nah, nanti ya maafin lah. Ya waktu itu ayahmu kesurupan setan, jadi setan disalah-salahin ya. Iya, emang salah setan menggoda manusia kan. Udah niat dia. Jadi bicarakan dengan anak, dengan istri, bicara baik-baik, kemudian cari kesempatan untuk yuk kita berubah sama-sama. Jadi start itu di sini gitu. Ngomong itu bisa 3-5 jam bisa. Nanti minta maaf, beneran, maafin aku. Peluklah istri. Itu Ci, peluk istri Ci. Di depan anak. Ya di depan anak tidak ada masalah, ya memang bener harus serius kan gitu. Yang sulit cari momentumnya, Ustaz. Loh, ya itulah alasan. Alasan Ya, itu kan. untuk tidak ngomong kan gitu. ini Haji J nyindir siapa sih sebenarnya? Nyindir anaknya. Nyindir anaknya. Cari momentumnya tuh. Momentum masa lebaran sih. Iya, nggak Boleh harus aja. Nggak harus lebaran sih. Kalau lebaran itu jadi lucu. Datang itu dengan apa sikap yang qanaah ya, lapang dada, apa namanya, menerima nanti apa yang terjadi. Disimbolikan dengan baju baru semua. Iya benar sebenarnya. Nanti ngomong, nah setelah itu baru nanti kalau ini habis ini ya kalau nanti papa ngomong ya didengerin. Nah, ya kan enak karena kalau papa nanti ada salah diingati. Kan gitu. Ayah kok papa itu kan kayak tung ya. Ayah. Nah disitulah mulai titik baliknya. Dimulai kan gitu. Ini Tuhan sebentar lagi. Jadi harus kejar-kejaran dengan Tuhan. Jangan sampai nanti Haji J nganter istri sama anak-anaknya malah ke neraka. Yuk siapa duluan yuk kan gitu ya. Dorong-dorongan. Dorong-dorong. Ladies first. Seperti itu Ci. Jadi harus dibicarakan semuanya sehingga clear. Seperti itu. Jadi itulah yang harus dikerjakan sehingga itu menjadi mudah-mudahan anaknya mulai tidak berantem, berani dengan orang tuanya, melawan orang tuanya. Caranya seperti itu. Kemudian sering tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala titik-titik kesalahan itu.
terus menerus. Kemudian ya doa, kalau pas bisa sholat berjamaah dengan istri, dengan anak, doa di apa namanya, dituntun, ya dilantunkan, bolehlah. Nah, mudah-mudahan nanti doa seperti itu dibicarakan dengan anak, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada keluarga yang memang pada saat itu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa nanti bertemu di surga, insya Allah ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Harus mulai dari mana itu, Ji? Mulai dari nol. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Masya Allah, begitu tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang ini cukup eksklusif, di mana di dalam keluarga itu tidak terjadi keharmonisasian ya antara anak dan orang tua. Ini bagus sekali tadi penjelasan beliau. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menyimak dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita di keluarga, khususnya bagi diri kami yang ada di sini. Mudah-mudahan tayangan video kami ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.